Ustadz Yusuf Mansur berharap kelak negeri ini menghasilkan generasi emas, generasi yang profesional namun tetap memegang teguh Al-Quran sebagai dasar hidup mereka. Anak-anak ayah di seluruh Nusantara, saya dipanggil ayah. Anak-anak ayah di seluruh Nusantara, ngapal Al-Quran yang benar, belajar yang bagus supaya nanti kalau jadi presiden yang hafid. Jadi pengusaha jadi anggota dewan yang hafid Quran. Jadi dokter, jadi arsitek, jadi wartawan, jadi apa saja yang hafid Quran, hafid Quran insyaallah. Nanti sini saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, tadi kita lihat Ustadz bahwa Syekh tersebut takjub menurut anak-anak di Indonesia yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Tapi melihat dari hal tersebut juga dengan perkembangan zaman yang seperti ini juga tidak kalah ya. Subhanallah. Bahkan kata Syekh ada fauq katanya. Kata Yusuf Mansur, gitu kan, Masya Allah. Fauqojah itu di atas rata-rata, di atas bagus ya. Bahkan katanya hayasilillah mumtaz, nanti bakal jadi sempurna nih Indonesia untuk hafalnya. Nah makanya gini, untuk metode menghafal Al-Quran kan sekarang sudah banyak teknologi nih. Demam gadget, demam tablet gitu ya. Anak-anak rata-rata di umur mulai 4 tahun 5 tahun tuh udah megang gadget. Sayangnya mereka lebih fokus pada game. Mereka kalau sudah main game udah tuh disuruh orang tua, dipanggil udah nggak ngeh aja, udah nggak sadar. Nah, bagaimana kita mengenalkan atau membuat satu aplikasi yang modern sehingga mengenalkan Al-Quran itu menjadi sahabat untuk anak-anak. Ya dengan dunia mereka tentunya ya. Ketika Allah berbicara tentang hewan, dikasih gambar bagaimana proses hewan ini semua ke Allah. Dan ini sudah dimotori oleh Dr. Harun Yahya. Bagaimana seorang Dr. Harun Yahya ini mengenalkan metode Al-Quran secara multimedia. Sehingga ketika mereka menghafal langsung digambarkan ayat ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kita dalam bentuk apa. Ini satu hal yang hebat menurut saya. Nah, apalagi kalau rangkuman gambaran itu terserap dalam satu tablet di aplikasi. Jadi mereka bisa baca Al-Quran tapi langsung melihat. Mohon maaf lahir batin, ketika Al-Quran buat anak kecil itu kan sesuatu yang membosankan sebenarnya. Ketika melihat layoutnya segala macam. Tapi ketika dikenalkan dengan dunia mereka, dengan ketika berbicara tentang Nabi Sulaiman, ada gambarnya bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Ini satu hal yang cukup fenomenal nantinya. Jadi saya rasa teknologi ini kan tergantung siapa yang megangnya, man behind the gun. Dia ibarat pisau nih. Pisau kalau yang megang ibu-ibu, insya Allah yang jadi tuh sayur sop, sayur asem gitu kan, buat motong buncis dan lain sebagainya. Tapi kalau yang megang begal, aduh. Ini innalillahi, jadi kriminal ya. Jangankan ekor ayam ya, bahkan teman sendiri juga bisa digorok gitu. Nah makanya teknologi ini sebisa mungkin dan sedini mungkin kita kenalkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Sehingga mereka menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Iya, nih Ustadz, kita tahu bahwa mungkin kita beruntung berada di negara yang mayoritas agama Islam. Dan kita juga bisa dengan leluasa membaca Al-Quran. Tapi juga ada beberapa negara atau beberapa daerah yang justru menjegal dari Al-Quran sendiri. Gimana tuh Ustadz? Nah inilah tantangan kita sebagai orang Muslim, terutama di negara-negara minoritas. Di zaman Rasulullah pun seperti itu. Bagaimana Bilal bin Rab'ah ketika mengumandangkan satu ayat justru ditarik keluar rumah, dihimpit oleh batu. Bilal hanya menyebutkan ahad, ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Ya setiap zaman pasti punya tantangan tersendiri. Termasuk sekarang bagaimana kita mengenalkan Al-Quran di dunia minoritas. Subhanallah itu sulit. Tapi saya pernah lihat di YouTube, ternyata orang-orang bule ketika dikenalkan pada satu ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, dengan artinya mereka terperangah. Begitu indah bahasa. Dan ada satu penelitian ternyata dari segi klasifikasi sastra tinggi tingkat dunia internasional, Al-Quran ini subhanallah
Bahkan di zaman Rasul saja sudah para penyair-penyair di zaman Rasul tidak mampu menandingi bahasa Al-Quran. Gitu. Iya, ya Ustadz, juga kita melihat bahwa tentu banyak orang-orang yang jahil dengan keistimewaan dan begitu indahnya Al-Quran. Banyak orang-orang yang justru memalsukan, seperti itu gimana? Mas? Dari zaman Rasul, Rasul indah ya. Ketika menerima satu surat dengan begitu indahnya, Allah menyampaikan dengan bahasa syair yang sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil. Ujungnya semuanya sama. Dulu Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang pernah memalsukan ayat Al-Quran, bikin juga dengan nama surat yang sama, gajah. Al-fil, anfuhu tawil, hidungnya panjang, wa khurtumuhu kabir, kemudian telinganya juga besar. Ya orang juga bisa kalau ngomong kayak gitu kan. Artinya tidak bisa tertandingi. Al-Quran itu hebat. Dan memang hanya kembali kepada Al-Quran untuk menjadi pedoman. Itulah jalan terbaik dalam hidup. Iya, berarti sekarang ini tidak sulit ya untuk kita berpedoman pada Al-Quran. Dibuka dimanapun, bisa online kapanpun. Bahkan ada satu aplikasi yang pernah saya lihat tuh di Android. Kita klik, kita cari mau tentang zakat, sedekah, puasa, nanti semua ayat tentang zakat keluar. Ini sudah simpel banget sekarang. Begitu besar dan istimewanya Al-Quran sendiri. Kita punya tayangan soal kebesaran dari Al-Quran ini pemirsa. Dan sebelum jeda atau sesudah jeda ada segmen Assalamualaikum Sahur yang akan hadir di Kesana Sahur usai jeda.